Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu, Kau adalah Allah yang hidup. Tuhan, bahkan segala pengaturan-Mu di dalam kehidupan kami adalah tepat dan benar. Tuhan, bahwa kami melalui firman, kami makin diteguhkan, percaya segala hal yang dari Allah itu baik dan pasti akan ditepati. Termasuk juga firman siang hari ini biarlah boleh berdampak dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh, sehingga di dalam hidup kami boleh melaksanakan sebuah kehidupan yang menjadi citra Allah, mengekspresikan Allah di dalam apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, teman-teman sekalian, kita bersyukur bahwa minggu ini kita masuk ke dalam satu pelajaran yang lebih maju. Bila minggu lalu kita melihat contoh dari orang benar yang gagal, yaitu Lot. Dia sudah benar ikut pamannya Abraham, orang yang diberkati oleh Allah, tetapi kemudian dia menjadi orang yang undur karena matanya memandang pada lembah Yordan. Dia melihat betapa subur lembah itu. Kesuburan lembah Yordan bahkan membuat dia menjauhi dari sang pemberi berkat, yaitu Allah melalui Abraham. Dia berkemah di Sodom, pertama-tama dia berkemah di lembah Yordan, lalu dia berkemah di dekat Sodom, akhirnya dia berkemah di dalam Sodom. Ini menunjukkan kejatuhan manusia yang progresif. Kita pertama hanya bohong 1 kali, nanti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena kejatuhan kita progresif. Itulah sebabnya kalau kita tidak segera bertobat, kita juga bisa menjadi orang benar yang gagal. Nah, maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, selagi masih ada hari ini, selagi masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Agar kita tidak gagal sama seperti Lot, yang hanya ikut-ikut dengan pasif saja, tapi tidak mencari Tuhan dengan aktif. Nah, semoga kita bisa belajar ini, yaitu segera bertobat, aktif mencari Tuhan. Kapan-kala Anda merasa kering, Anda merasa tidak damai sejahtera, segeralah cari Tuhan, dan Tuhan akan merawat teman-teman sekalian. Nah, minggu ini kita akan melihat satu pelajaran dari sisi yang lain. Kalau minggu lalu dari sisi Lot, maka sekarang kita melihat dari sisi orang yang juga bersama Abraham bernama Sarah. Sarah ini adalah istrinya Abraham. Namanya Sarai pertama, ya kan? Dia adalah istrinya Abraham. Nah, lalu mereka di dalam kitab Kejadian dari pasal 15, 16, dan 17, kita bisa mendapati sebuah fakta bahwa Abraham tidak punya keturunan, dan teman-teman tahu kisahnya. Jadi sangat bersyukur kalau bisa baca Alkitab, kita bisa mengetahui kisah-kisah Alkitab dengan detail, dan itu bisa membawa kita ke dalam pengenalan, membawa kepada pertumbuhan. Jadi, Sarah di sini belum punya anak. Abraham dan Sarah belum punya keturunan. Dan teman-teman sekalian, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15, Allah datang kepada Abraham dan berfirman. Di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Teman-teman boleh baca di tempat masing-masing, tetap dalam kondisi yang mute. Kita baca ayat ini bersama-sama. Kejadian pasal 15 ayat 3 sampai ayatnya keempat. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikianlah. Orang ini tidak akan menjadi ahli waris, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli waris. Teman-teman sekalian, mari kita melihat pelan-pelan di dalam bagian ini. Abraham menjadi orang yang percaya kepada firman Tuhan. Yang berfirman kepada Abraham bukanlah orang sembarangan, ya kan? Yang datang kepada Abraham adalah Tuhan semesta alam. Yang datang kepada Abraham bukan manusia. Yang berjanji pada Abraham bukan manusia. Manusia bisa lupa, bisa ingkar janji, bisa seolah-olah lupa. Ya, tetapi yang berjanji, yang berfirman kepada Abraham, dia adalah Allah semesta alam. Dia adalah Jehovah of Hosts, ya kan? Saya bukan saksi Yehova ya, tetapi memang namanya adalah Jehovah. Aku adalah, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang ada sejak sebermula, ya kan? Dia ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan dia.
Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menguasai alam semesta. Dan Allah ini yang menguasai alam semesta berjanji pada Abraham, keturunanmu, anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Kalau anak kandung berarti apa? Sarah pasti akan melahirkan. Sarah pasti akan mengandung. Dan Abraham akan punya keturunan dari Sarah sesuai janji Allah. Dan di ayat 5, teman-teman perhatikan ayat 5. Nah, kali ini kita boleh baca bersama-sama. Kejadian pasal 5 ayat 5. Teman-teman boleh unmute, karena ini adalah ayat yang sangat baik sekali bagi kita. Mari kita baca Kejadian pasal 15 ayat 5 dengan di-unmute. Kita baca bersama di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Wah, teman-teman perhatikan ayat 5 ini. Abraham dengan sederhana. Dia belum melihat anak itu mana. Alkitab tidak mencatat Sarah ada tanda-tanda hamil karena dia juga sudah tua. Tetapi Abraham percaya kepada Tuhan, dan ini menarik, Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Artinya, kapan Allah mengerjakan kebenaran. Percaya. Nah, ketika Abraham percaya kepada Tuhan, Tuhan melihat itu benar. Justru tidak benar kalau kita tidak percaya. Tidak normal kalau kita tidak percaya. Tidak tepat, tidak cocok, tidak layak kalau kita tidak percaya. Karena yang berfirman, karena yang berjanji, karena yang berbicara adalah Tuhan semesta alam. Wah, dia berbicara kepada Abraham. Tapi teman-teman sekalian, manusia mudah berubah. Di pasal 15, Abraham percaya. Tetapi sampai di pasal 16, teman-teman akan boleh baca karena waktu sangat sedikit sekali. Sampai di pasal yang ke-16, Abraham yang tadinya mendapatkan firman Allah, yang tadinya mendengarkan Allah, tapi di pasal 16 dia mendengarkan istrinya, yaitu Sarah. Tadi dia sudah mendengar firman dari Tuhan semesta alam, dari Allah. Tetapi selang beberapa waktu, dia percaya lagi kepada istrinya yang adalah manusia bernama Sarah. Sarah, ya. Sarah mengatakan, aduh, engkau tahu. Di dalam, maaf ya, di layar tidak tercantum, tapi teman-teman sangat baik kalau bisa baca kitab Kejadian 16. Sarah berkata, engkau tahu, aku sudah tua, tidak bisa punya keturunan. Lalu Sarah mengatakan, ambillah Hagar, gundik, ambillah dia, supaya dia bisa memberikan keturunan kepada kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Anda perhatikan. Pertama, Allah sudah berfirman, Sarah akan memberikan keturunan pada Abraham. Dan Abraham percaya, dan itu benar. Tetapi setelah beberapa Abraham tidak lagi mendengar perkataan Tuhan. Abraham tidak lagi mendengar perkataan Allahnya. Abraham malah mendengar perkataan Sarah. Teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah ini juga kondisi kita? Manusia bisa berubah. Ada sebuah kidung sangat baik yang memberikan kita gambaran bagaimana kondisi manusia. Dia mengatakan, kidungnya berkatakan, teman sering meninggalkan, kini baik, esok benci. Ya, saya tidak mengatakan teman Anda tidak baik, ya, bukan. Tapi manusia memang sangat mudah berubah. Pagi hari kita bisa sangat rohani. Siang hari di jalan kita bisa mudah marah. Kita bisa satu hari begitu mengasihi Tuhan. Tapi setelah beberapa waktu kita mulai kendor, tidak baca Alkitab, tidak saat teduh, tidak berkontak dengan Tuhan, tidak lagi ada doa. Lalu kita mulai kembali berpaling kepada Tuhan. Kita mulai normal kembali, punya kehidupan Kristiani yang baik. Tetapi lama-lama kita turun lagi. Kita jatuh lagi. Itu memang faktanya. Dan Abram, namanya masih Abram saat itu, juga mengalami hal yang sama.
Ketika Allah sudah berfirman kepada dia dan dia sudah percaya, tapi seketika beberapa waktu dia berubah. Dia percaya kepada Sarah. Bahkan Sarah mengatakan, Abraham, engkau tahu kita tidak punya keturunan. Ya, Abraham tahu, tapi Abraham juga tahu Allah sudah berjanji Sarah akan memberikan keturunan. Ya, Abraham tahu, Abraham lihat bahkan dia tidak punya keturunan. Abraham juga tahu Sarah sudah tua. Abraham tahu Sarah sudah tidak mungkin lagi mengandung. Itu di pandangan dia. Tetapi Abraham juga tahu, Abraham dengar, Abraham percaya janji Allah bahwa dia akan punya keturunan. Tetapi terkadang, saudara-saudara, iman kita tidak cukup untuk mempercayai firman Tuhan. Bukankah kadang kita demikian? Kadang-kadang kita tidak yakin Tuhan akan tolong kita. Kadang-kadang kita tidak yakin Tuhan mampu mengangkat kita dari keterpurukan. Kadang-kadang kita tidak percaya Tuhan pasti bersama menyertai saya. Saudari, Anda perhatikan, kita lihat sama-sama. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 6, Alkitab mencatat umur Abraham. Jadi ketika di dalam Alkitab mencatat nama dan mencatat umur, itu sangat penting sekali. Nah, jadi dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 6, Alkitab mencatat umur Abraham. Mari kita baca sama-sama ayat 6 terlebih dahulu. 2, 3. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail anaknya. Jadi ketika Abraham mengambil Hagar, mendengarkan kata-kata Sarah, lalu lahirlah Ismail, Alkitab catat, oke, you umur 86. Saat itu Abraham berumur 86. Lalu, time skip. Kan tidak diceritakan bagaimana, tapi di pasal 17, tahu-tahu Abraham sudah umur 99. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Di pasal 16 ayat 6, Abraham berumur 86. Setelah 86, Alkitab tidak lagi mencatat umurnya. Lalu tiba-tiba muncul di pasal 17, Abraham sudah berumur 99. Dan di umur 99, pasal 17 ayat 1 berkata apa? Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ketika dia berumur 86, Tuhan tidak menampakkan diri pada dia. Baru ketika dia umur 99, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Artinya apa? Ada rentang waktu 13 tahun. Abraham tidak lagi mendapatkan penampakan Allah. Penampakan Allah di dalam Alkitab adalah penyertaan Allah. Artinya selama 13 tahun, Abraham tidak mendapatkan itu. Abraham tidak mendapatkan penampakan Allah. Kenapa? Karena dia mengambil Ismail. Dia mengambil Hagar, dia dengar-dengaran kepada Sarah. Teman-teman, ini adalah satu pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Terkadang apa yang kita lihat sangat mempengaruhi iman kita. Sementara dalam kitab 2 Korintus, Rasul Paulus berkata, iman kami adalah karena kami percaya, bukan karena kami melihat. Kalau kita lihat, kalau Abraham lihat, Sarai sudah tua, sudah tidak bisa punya anak. Tapi Abraham tahu juga, Allah sudah berjanji. Teman-teman sekalian, bukan dari manusia, bukan dari apa yang kita bisa melihat, apa yang kita bisa lihat, tapi kehidupan kita sepenuhnya adalah dari Allah. Kehidupan teman-teman dan saya adalah dari Allah. Karena Allah adalah Tuhan semesta alam. Wah, dia bisa mengerjakan apapun. Dia mengatur apapun. Dan kapan dia sudah berfirman, kita harus percaya, yakin, kita harus tahu. Itu benar dan akan terjadi. Wah, teman-teman sekalian. Tapi Abraham tidak melihat ini. Abraham maksud saya. Tidak melihat ini. Teman-teman, sobat muda, orang-orang muda. Sudahkah Anda percaya janji Allah? Sudahkah Anda percaya Allah bisa menolong? Kapan kita tidak percaya kepada Dia? Anda baca pasal 16. Kapan kala ketika Abraham tidak percaya janji Allah, Abraham mengambil jalannya sendiri, memilih jalannya sendiri. Saat itu juga kesulitan datang. Parahnya adalah ketika kesulitan datang, penyertaan Tuhan tidak ada pada Abraham. Anda baca pasal 16. Allah bukan berbicara pada Abraham, tapi dia berbicara pada Hagar. Bukan pada Abraham. Apa artinya ini, teman-teman?
ketika Allah sudah berfirman adalah sangat benar, tepat, baik kalau kita percaya kepada firman-Nya. Tetapi kapankala kita memilih jalan kita sendiri, percayalah kesulitan itu datang. Dan kapan kesulitan itu datang? Masalah, problematika datang. Kita kehilangan penyertaan-Nya. Tetapi kapankala kita mengambil jalan Tuhan, Allah sudah berfirman dan kita mengikuti firman-Nya. Betul, tetap akan ada kesulitan, tetap akan ada problematika, tetap akan ada kesukaran yang datang. Tetapi di mana ada kesukaran, Allah akan ada di sana dan Anda akan digembalakan olehnya. Oh, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah penyertaan Allah. Kita pernah bahas di satu momen dalam KBF, kekuatan pemeliharaan Allah. Wah, Allah tidak pernah ingkar. Allah tidak pernah utang dan Allah tidak pernah dusta. Ketika Dia berfirman, Dia akan kerjakan. Tetapi kapan kita tidak mengikuti firman-Nya? Penyertanya hilang. Abraham 13 tahun. Tidak ada pembicaraan Tuhan. Tidak ada penampakan Tuhan. Tetapi karena Abram dikasihi olehnya. Di umur 99, Tuhan datang. Tuhan bertemu. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini sangat perlu kita percaya pada Allah. Bukan apa yang dari manusia. Bukan apa yang manusia bisa lihat, tapi apa yang Allah sediakan bagi kita. Dan apa yang Dia sediakan itu baik, tetapi sangat ditentukan apa kita percaya kepada Dia. Kita maju di Kejadian pasal 17 ayat 16. Allah berfirman, Aku akan memberkatinya. Memberkatinya ini memberkati Sarah, dan padanya juga, pada Sarai, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Wow, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Haleluya. Ini adalah Allah kembali mengulang firman-Nya, mengulang janjinya, mengulang perkataannya, mengulang sabdanya kepada seorang Abraham supaya meneguhkan imannya. Teman-teman sekalian, hari ini Tuhan juga berfirman kepada kita via Alkitab. Kenapa Alkitab harus dibaca setiap hari? Karena keadaan kita seperti Abraham. Kita sering lupa. Kita sering tidak percaya. Oleh sebab itu, tiap hari, lalu baca Alkitab, Tuhan mengulang firman-Nya pada kita. Diulang, sampai kita percaya itu firman Tuhan. Haleluya. Nah, maju. Tetapi, saudara-saudari, diulang pun tertunduklah Abraham. Dan dia tertawa. Dan dia berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapanku. Sampai titik ini, Abraham tetap belum yakin. Karena dia masih berkata, sekiranya Ismail aja lah yang sudah ada, yang kelihatan, yang jadi, yang muncul. Sekali lagi teman-teman, bukan dari manusia, tapi dari Allah. Oh, Abraham bahkan tertawa. Kalau kita parafrasekan Kejadian pasal 17 ayat 17 sampai 18 ini, mungkin Abraham akan seperti ini. Masa sih? Masa? Nggak mungkin. Mustahil. Gak bisa. Masa sih? Bahkan tidak hanya Abraham. Tidak hanya Abraham. Kejadian 18 ayat 12 mencatat. Tertawalah Sarah. Bukan hanya Abraham. Sarah pun tidak percaya. Di dalam hatinya katanya, akan berahi ke aku setelah aku sudah layu. Sedangkan tuanku juga sudah tua. Abraham tidak percaya. Sarah juga tidak percaya. Teman-teman sekalian, Allah berfirman langsung kepada Abraham. Janjinya diulang kepada Abraham. Dibicarakan kembali kepada Abraham. Dia masih tidak percaya. Wah, ini adalah satu pelajaran besar bagi kita. Di awal kondisinya sudah baik. Abraham sudah percaya dan Allah bilang itu benar. Tapi di ujungnya, Abraham tetap tidak percaya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran besar ketika Allah sudah berfirman. Percayalah. Maka ketika Abraham percaya,
dan berhenti sampai di sana, mungkin tidak akan ada pasal 18 dan pasal 17 dan 18. Tapi karena Abraham tidak percaya, pasal ini ada dan mengingatkan kita. Di pasal 18 ayat 14 akhirnya Tuhan berbicara. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Teman-teman sekalian, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Oh, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Teman-teman sekalian, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Wah, kita harus tanya ini kepada diri kita masing-masing. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Ya, Abraham melihat dia sudah tua. Ya, Sarah juga sudah tua. Tapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Bahkan Tuhan mengatakan apa? Dia bahkan memberikan waktunya tahun depan. Oh, teman-teman sekalian, kalau hari ini Anda dijanjikan oleh orang tua Anda, Bapak akan dibelikan motor. Mungkin kita akan mengatakan, alah, masa sih? Lalu Papa Anda bilang, besok itu motor ada. Anda kan sangat menunggu-nunggu, ya kan? Apalagi kalau Anda kenal Papa Anda orang kaya. Oh, besok. Haleluya. Ya, tapi kalau Anda tidak percaya Papa Anda bisa belikan, Anda melihat Papa Anda nih kayaknya, ini susah nih orang tua saya nih. Apalagi THR dipotong. Aduh, susah nih papa saya ini. Gawat. Terlambat nanti gaji 13, bahaya ini. Tapi teman-teman, penglihatan kita kadang mempengaruhi iman kita. Itulah yang dirasakan oleh Abraham. Tapi Allah berfirman, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Bahkan dia berikan waktunya, tahun depan. Ada itu anak. Tapi teman-teman sekalian, Sarah tertawa. Dia tidak percaya. Tapi Tuhan berkata, hei Sarah, kenapa engkau tertawa? Lalu pasal 18 Sarah menyangkal. Pasal 18 ayat 15, mari kita baca. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Teman-teman, kata menyangkal di sini menunjukkan Sarah itu berbohong. Dia berdusta. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kapan kala kita tidak percaya Tuhan, saat itu juga kita di dalam gelap. Kita tidak bisa jalan. Kita pun jalan, kita akan seperti Abraham mengambil Hagar. Dia gelap, tidak percaya Tuhan, tidak percaya janji Allah. Akhirnya, seperti yang sering kita bahas, kegelapan membawa kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bukti kita gelap ketika kita tidak percaya adalah Sarah menyangkal, dia berbohong, dia berdusta, dia menipu diri sendiri. Bahwa memang tadi dia tertawa. Tapi Tuhan berfirman apa? Tidak. Memang kau tertawa, kau tidak percaya, kamu tidak yakin, kamu tidak imani saya bisa. Teman-teman sekalian, kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang pandangan kita mengacaukan iman. Itulah sebabnya Amsal 3 ayat 5 berfirman, percayalah. Oh, percayalah. Haleluya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ketika Abraham percaya di pasal 15, wah, dia belum percaya dengan mutlak, dengan full. Makanya ketika Sarah bilang, aduh sudah tua nih, gak ada anak nih. Ambil deh Hagar. Oke. Teman-teman sekalian, Amsal berkata, percaya dengan segenap hatimu. Jangan setengah-setengah. Kalau Anda setengah-setengah, Anda akan ragu. Percayalah dengan segenap. Jangan sandar, jangan mengandalkan, jangan melihat, jangan pikirkan, jangan percaya pengertian sendiri. Teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan. Bagaimana hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan adalah percaya kepada firman. Percaya kepada firman menuntut kita membaca firman. Abraham di pasal 18, dia belajar untuk mengenal siapa Allah. Percaya janji Allah. Hari ini bagaimana terhadap kehidupan kita? Sudahkah Anda percaya Allah bisa?
Percayakah Anda mampu? Allah mampu? Anda sedang down siang ini, sedang jatuh, sedang susah, sedang sulit, sedang ada problem. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Anda sedang ada masalah dengan orang tua. Oh, sedang ada masalah dengan teman Anda. Sedang ada masalah dengan kuliah Anda. Lalu kita mulai mencari jawaban di tempat lain, mencari harapan di tempat lain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, adakah hal yang mustahil bagi Tuhan? Hari ini kita perlu mengenal perkara ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan apa yang dilihat mata, tetapi apa yang difirmankan oleh Allah. Ini menuntut kita percaya firman Tuhan. Membaca firman Tuhan akan meneguhkan iman kita. Itulah sebabnya Kefas Jakarta membuka Bible for Youth adalah supaya menjadi wadah bagi teman-teman membaca kitab setiap hari. Wah, kakak-kakak di BFV tidak bosan-bosan untuk ingatkan Anda, ayo baca Alkitab. Bahkan Anda tidak datang dalam baca Alkitab bersama di telepon. Kenapa? Bukan kita mau buang-buang kuota. Bukan kita mau buang-buang pulsa. Kami telepon Anda supaya ingatkan baca itu Alkitab. Demi siapa? Bukan demi kami. Seandainya kalau semua Anda teman-teman, berapa orang siang ini ya, semua baca Alkitab, wah, lalu itu membuat saya makin mulia dan membuat saya segera terangkat jadi pemenang. Ya bagus. Tapi tidak, teman-teman sekalian. Anda baca Alkitab secara pribadi, Anda yang diuntungkan. Anda makin diteguhkan, makin dikuatkan, iman Anda bertumbuh. Wah, Anda percaya janji Allah dengan segenap. Kenapa kita harus repot-repot cari? Telepon, ingatkan, broadcast, share undangan, share link Zoom, supaya teman-teman membaca Alkitab. Tidak ada maksud yang lain. Supaya Anda baca Alkitab. Karena baca Alkitab membuat kita mengenal Allah. Mengenal Dia membuat kita percaya janjinya. Teman-teman, di dalam 2 Petrus 1:19 inilah ayat yang terakhir. Dikatakan, mari kita baca sama-sama. Kita boleh open mic. Ini adalah ayat yang juga sangat baik. 2 Petrus 1:19. Mari kita baca sama-sama. Dan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Perhatikan, diteguhkan oleh firman. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Sama seperti memperhatikan pelita, bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Haleluya. Teman-teman, Rasul Petrus menganjuri kita, perhatikan firman. Sampai apa? Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar di dalam hati kita. Artinya tanpa firman, hati kita gelap. Tanpa firman, hati kita tidak ada pelita. Tanpa firman, kita bukanlah terang. Tanpa firman, kita di dalam kegelapan tidak tahu apa. Sehingga wajar kita tidak percaya Tuhan, tidak percaya firman-Nya, tidak percaya janjinya, tidak percaya penyertaannya, tidak percaya perkataannya. Tapi kapan kala kita membaca firman? Oh, firman itu menguatkan. Firman meneguhkan kita. Bila ada teman-teman siang hari yang sedang ada masalah, sedang down, sedang kesulitan, Anda perlu tahu, adakah hal yang mustahil bagi Tuhan? Tapi kalau selama ini kita tidak pernah baca Alkitab, kita pasti ragu. Kita pasti tidak percaya firman Tuhan. Selama 2 hari ini, Jumat dan Sabtu, saya sedang mengurus satu kegiatan. Kegiatan ini adalah satu pertemuan ibadah, pertemuan pembagian firman. Jadi ada pertemuan ibadah firman. Dan di sana firman-Nya sangat memberkati. Tetapi yang lebih memberkati saya selama 2 hari ini adalah saya ditemani oleh 2 orang gembala. Kakak gembala yang lebih senior dari saya. Dan selama mereka mendampingi saya, entahkah di mobil, entahkah ketika kita event, lalu ketika sedang istirahat, banyak kisah-kisah yang mereka berikan kepada saya, bukan dongeng ya, tapi pengalaman hidup mereka tentang Tuhan yang menjaga.
Banyak hal, banyak kali di dalam kehidupan mereka, mereka juga susah. Banyak kali di dalam kehidupan mereka, mereka mengalami kesulitan. Banyak kali dalam kehidupan mereka, mereka mengalami, wah tegang ya kan, gawat ini. Besok makan apa ya? Besok jadi apa ya? Besok akan seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang mereka terus tekankan, teman-teman sekalian. Ada Allah. Allah menyediakan. Allah menjaga. Allah menjamin. Allah tidak pernah utang asal kita mengasihi Dia dengan setia. Saya belum punya banyak pengalaman ini. Tapi dari orang-orang yang ada di depan, kita bisa belajar satu pembelajaran berharga. Mereka masih bisa ada karena Allah menjaga. Kakak-kakak gembala di depan kita, Allah telah menjaga kehidupan mereka sedemikian rupa. Menunjukkan Allah itu ada, teman-teman sekalian. Hari ini masihkah kita tidak percaya akan keberadaan? Masihkah kita tidak percaya pada penyertaan? Masihkah kita tidak percaya pada firman Allah? Penjagaannya, perlindungannya, hikmatnya, kasihnya kepada kita. Mari kita jangan seperti Lot yang meninggalkan Abraham. Tapi kapankala kita bersama dengan Abraham seperti Sarah. Dan Tuhan telah berfirman, di sana kita percaya. Bukan tergantung apa yang kita lihat, tapi tergantung pada apa yang Allah firmankan. Teman-teman sekalian, semua ini sangat ditentukan sebanyak apa kita mengenal firman-Nya. Maka mari join di dalam Bible for Youth. Mari membaca Alkitab bersama, khususnya teman-teman yang ada di Jabodetabek. Anda perlu membaca firman Tuhan dengan teratur. Ya tentu semua pemuda siang hari ini harus baca Alkitab dengan teratur ya. Untuk itu kami membuka wadah, kami dampingi, kami ingatkan. Ya semoga teman-teman yang sering terima broadcast pesan, sering ditelepon sama kakak, semoga tidak bosan ya. Percayalah niat kami adalah supaya teman-teman mau membaca Alkitab dengan teratur sampai jadi kebiasaan. Tidak akan selamanya Anda ditelepon terus. Ketika Anda sudah lebih sibuk nanti pas kuliah, bisa jadi kita tidak baca Alkitab lagi. Tapi kalau kita sudah bangun kebiasaan ini dari hari ini, wah, ada masalah apapun, Alkitab, baca Alkitab, belum baca Alkitab, harus baca Alkitab, dan lain sebagainya. Ya, jadi melalui membaca firman akan meneguhkan kita. Sehingga kita tidak lagi bersandar pada apa yang terlihat, tapi pada perkataan Tuhan. Saya ajak kita nyanyi sebuah lagu. Ini adalah lagu yang ada di channel YouTube My Hymns, judulnya Percaya. Saya ajak kita nyanyikan beberapa porsi dari lagu ini. Setelah lagu selesai, saya kembalikan kepada teman-teman di studio untuk bisa melanjutkan mengingat Tuhan bersama di dalam pemecahan roti. Mari kita nyanyikan kidung ini bersama-sama. Terima kasih ya Bapa. Seluruh hidupku kau tata. Ku tak perlu takut, ku tak perlu cemas atas kondisi tak tentu. Burung pipit dipelihara, rambutku dinomorinya, semua seizinnya, semua takkan luput dari pandangan matanya. Percaya padamu, semuanya berasal darimu, melaluimu, kepadamu, bagimu kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum itu, saya akan tutup dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan, lalu saya serahkan kepada teman-teman.
Tuhan, terima kasih atas Allah yang hidup. Terima kasih atas Allah yang berkuasa, Allah yang mampu. Tuhan, ampuni jika kami kurang percaya. Ampuni kami jika kami kurang bersandar. Ampuni kami jika kami kurang beriman. Tuhan, kami sering gagal, sering jatuh. Untuk itu kuatkan kami. Jaga kami. Punya pengalaman, pengenalan yang penuh akan kebenaran. Sehingga Tuhan, firman makin meneguhkan. Sehingga kehidupan kami bukan berdasar apa yang terlihat. Tapi belajar percaya kepada firman Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.